Ya. Oke, Bah. Unmute dulu, Bah. Belum di-unmute. Shalom alaikum besem hamasyah. Salam sejahtera di dalam Kristus. Pada malam hari ini kita akan menuntaskan pembahasan kita tentang kitab Keluaran, kitab Elisemot, Sefer Elisemot, pasal 34 sampai dengan 40. Memang beberapa bagian dari pasal-pasal ini sebenarnya merupakan pengulangan dari pasal-pasal sebelumnya. Hanya bedanya dalam pasal-pasal yang berikut kita bahas ini lebih menekankan bagaimana Musa merealisasikan pembuatan alat-alat liturgis sampai kepada kemah pertemuan, bagian dari kemah pertemuan. Pembuatan menorah atau kandil, kakidian bercabang 7, kemudian roti sajian, tempat pembakaran ukupan, pengudusan hari Sabat, kemudian bejana pembasuhan, pelataran, dan kemudian ditutup dengan kemuliaan Tuhan yang memenuhi kemah suci, dan itu menjadi model nantinya yang dikembangkan di dalam bait Allah di Yerusalem, Beit Hamikdas, rumah suci di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, apa bedanya ketika kita berbicara tentang Taurat antara kita, orang Kristen dan orang Yahudi? Bagi orang Yahudi, buku Taurat itu memiliki relevansi langsung dalam kaitan dengan simbol-simbol dan pelaksanaan ibadah, karena mereka belum mempercayai bahwa Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu sebagai penggenap Torah. Sekalipun harus dicatat bahwa tidak semua peribadatan bait suci itu dilaksanakan oleh orang Yahudi rabbinik sekarang. Jadi yang disebut orang Yahudi rabbinik itu merupakan reformasi agama Yahudi dari sekte Parisi sejak abad kedua, secara khusus sekitar tahun 90 Masehi. Jadi itu setelah kekristenan. Jadi Yudaisme rabbinik itu setelah kekristenan dan sebagian merupakan reaksi terhadap kekristenan. Karena itu lembaga-lembaga bait suci seperti ketentuan-ketentuan tentang pakaian imam besar dan sebagainya malah nggak dijumpai lagi. Karena pola-pola peribadatan Yahudi itu sekarang adalah lebih merupakan pola peribadatan sinagogi. Sinagogi itu adalah rumah ibadat yang semuanya berkiblat ke bait suci Yerusalem. Sementara di dalam Kristen sebetulnya kalau mau jujur kita mengakui, kalau Anda melihat jubah kebesaran patriark, itu sebetulnya kan, coba bandingkan dengan bagaimana imam besar punya pakaian. Sekalipun di gereja Katolik itu sudah disederhanakan, ya, pakaian paus itu kan disederhanakan. Tapi kalau di gereja-gereja ortodok seperti di Syriak ortodok, Koptik ortodok, Armenian ortodok, itu kan pakaiannya kan mirip dengan pakaiannya imam besar. Sekalipun imam besar perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus, tetapi karena pola peribadatan Israel itu membawai 12 rasul, 70 tua-tua, maka Kristus sebagai imam besar perjanjian baru juga simbolnya melanjutkan simbol-simbol Taurat, ya, misalnya 12 salihim atau rasul dan 70 murid sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab Injil. Nah, membandingkan tentang bagaimana detail dari perintah-perintah Taurat itu, sebetulnya itu terjadi pada agama apa saja, ya, tetapi memang penyederhanaan polanya seperti itu. Kalau saudara-saudara membaca
Satu contoh perbandingan ini. Misalnya Bhagavad Gita dalam buku aslinya di India, Bhagavad Gita itu artinya kidung ketuhanan. Dengan Anda lihat Bhagavad Gita Jawa kuno itu sangat beda. Apalagi di Jawa Baru sudah tidak ada itu hanya muncul dalam cerita-cerita pewayangan. Bhagavad Gita Jawa kuno itu lebih singkat dan itu tertuang dalam terjemahan dari zaman Dyah Balitung abad ke-10 Masehi. Ketika proyek besar-besaran menerjemahkan karya sastra Jawa kuno yang dikenal dengan mengjawakan Basya Mata, menerjemahkan karya-karya Begawan Abiyasa. Tapi termasuk di sana adalah Bhagavad Gita. Karena tekanannya bagi orang-orang Indonesia itu adalah etika dari ajaran itu. Bukan ritual-ritual Hindu. Kira-kira perbandingannya seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengkaji tentang tema-tema yang tertuang dalam pasal 34 sampai pasal 40, itu puncaknya adalah bagaimana melalui simbol-simbol itu, Tuhan nantinya memberikan gambaran, memberikan contoh, memberikan model bagaimana kemuliaannya itu nyata dan memenuhi kemah suci. Dan kemah suci itu sebetulnya nanti puncaknya itu adalah ketika dibangunnya bait suci. Yang pertama pada masa Raja Daud dan Salomo, artinya realisasinya itu pada zaman Raja Salomo, dan kemudian itu dihancurkan Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi, dan nanti dibangun kembali yang kemudian menjadi bait Allah yang kedua, yang itu pun dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma tahun 70 Masehi. Tetapi perjanjian baru menariknya bahwa ketika berbicara tentang kehadiran ilahi, di dalam Injil Yohanes itu disebutkan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kata diam itu sebetulnya bahasa Yunaninya itu hanya merupakan transliterasi, pengalih aksaraan dari konsep sekinah Tuhan. Jadi Tuhan hadir memenuhi bait sucinya. Dan maka di dalam konteks iman Kristen, Kristuslah yang memenuhi seluruh detail dari apa yang kita pelajari sekarang dalam kitab Keluaran. Nah, nanti minggu depan kita sudah mulai meninggalkan kitab Keluaran dan kita akan masuk kitab Imamat. Nah, dalam kitab Imamat nanti kita akan bicara bagaimana Tuhan memberikan hukum lebih khusus lagi kepada bangsa Israel setelah kemudian Tuhan menguraikan, ya, misalnya tentang korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa. Baru kemudian aturan tentang kosher, yaitu makanan-makanan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nah, apakah itu berlaku juga untuk orang-orang Kristen kita ini, artinya sebelum zaman Kristen bahkan, apakah orang-orang di luar Israel itu juga terikat pada hukum Musa, dan itu pembahasan yang sangat menarik. Ketika bagannya kita tidak memahami, artinya bagaimana planning Tuhan itu mulai dari zaman Nuh, ketika Tuhan memberikan hukum Nuh, ya, kepada bangsa-bangsa Goyim selain bangsa Yahudi, dan itu nanti Tuhan kemudian membuat realisasi dari bangsa terpilih yaitu Yahudi yang kemudian melahirkan Sang Mesias. Nah, setelah kelahiran Sang Mesias itu, bagaimana kemudian posisi orang-orang Goyim yang dijamin juga oleh kitab Taurat. Nah, biasanya kita berhenti pada hukum Musa itu. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian tema kita ini lebih kita fokuskan pada bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Musa, karena itu yang sering menjadi
pembahasan teologis yang mungkin tidak pernah selesai ketika kita bicara tentang konteks lintas agama. Bahkan saya kira kekristenan itu adalah iman yang paling sering disalahpahami oleh pihak-pihak lain. Kadang-kadang kita dituduh kitab suci Alkitab itu penuh dengan kontradiksi. Di satu pihak dikatakan bahwa Musa tidak bisa melihat Tuhan, tetapi di tempat lain Musa disebutkan berhadapan muka dengan Tuhan, bahkan seperti temannya sendiri. Nah, bagaimana ini bisa didamaikan, ya? Pertentangan-pertentangan seperti ini. Nah, padahal orang itu ketika menuduh kitab suci orang bertentangan, sebetulnya itu juga mestinya berlaku pada kitab sucinya sendiri. Karena ketika bicara tentang teologi, bicara tentang Tuhan itu kan ada yang via negativa, ada yang via positiva. Via negativa itu kalau dalam bahasa filsafatnya neti-neti. Tuhan itu bukan ini, bukan itu. Tetapi ketika manusia berbicara tentang Tuhan yang dekat dengan kita, di situ digambarkan dalam bahasa yang begitu karib. Sehingga misalnya Abraham disebut sahabat Tuhan. Tentu arti sahabat ini bukan seperti sahabat manusia, tetapi intensitas hubungan yang begitu karib dengan Tuhan itu yang melampaui definisi, maka digambarkan dalam kedekatan bahasa manusia. Itu yang disebut antropomorfisme. Nah, maka di satu pihak dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi di pihak lain Musa bertemu Tuhan muka dengan muka. Nah, makanya teologi mau menjawab itu. Apa yang disebut teopani, kehadiran ilahi. Apa yang disebut misalnya inkarnasi, firman yang menjadi manusia. Itu menjadi pembahasan yang sangat menarik dalam kajian agama-agama atau sebetulnya kajian perbandingan agama. Nah, apakah Musa bisa melihat Allah? Teks Alkitab mengatakan bahwa dan engkau akan melihat pada bagian punggungku, pada bagian belakangku, seperti yang tertulis, ya, Veraita, dan engkau akan melihat pada akorai, pada bagian belakangku, upanai, dan wajahku, ya, tidak kamu lihat, lo jira. Tapi di tempat lain, misalnya disebutkan dalam kitab Ulangan pasal 34, itu bagian paling akhir dari kitab Taurat, ya. Kitab Ulangan pasal 34 digambarkan bahwa di sana Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Jadi bagi orang awam itu terkesan bahwa di sini kok Musa bisa melihat seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam teks aslinya, velo kam navi, tidak akan bangkit lagi nabi otbe Israel di kalangan Israel, kamose yang seperti Musa, Aser, Yadau, Adonai, Panim, El Panim. Jadi kata muka itu adalah panim. Padahal di dalam teks yang tadi kita sebutkan, tetapi tentang mukaku kamu tidak bisa melihatnya atau tidak bisa dilihat. Bagaimana ini? Dan sebetulnya ini dalam agama apapun juga ada. Dalam Hinduisme misalnya itu ada konsep yang namanya dalam Brahman Widya Hindu, ya, Brahman itu adalah Tuhan, Widya itu pengetahuan. Itu dikenal apa yang namanya Saguna Brahman dan Nirguna Brahman. Nirguna Brahman itu, nirguna itu yang tidak terlihat, yang goib, ya. Saguna Brahman itu Tuhan yang digambarkan terlihat dengan manifestasinya.
Jadi ajaran Hindu itu ya tidak sesederhana yang dituduh orang-orang fanatik itu, bahwa orang Hindu nyembah patung, ya tidak seperti itulah. Sekalipun kita orang Hindu, kita bukan orang Hindu, artinya kita tidak bisa setuju dengan Brahman Widya Hindu, kita tidak boleh kemudian menghina agama lain, itu tidak boleh. Kita mesti melihat dengan penuh respek akan perbedaan. Orang Kristen tentu tidak bisa menerima konsep awatara yang berulang-ulang dalam agama Hindu. Tetapi kita mesti menghormati bahwa itu cara pendekatan manusia untuk bagaimana mengekspresikan pengalaman ketuhanan. Jadi tidak bisa semua agama kita ukur dari egoisme kelompok kita. Jadi kalau sering kali saya memberikan perbandingan itu sebetulnya bukan untuk menyerang, tapi hanya untuk menunjukkan, "Bok, ya kamu tuh jangan egois lah, lihat. Semua agamanya orang dengan keterbatasan cakrawalamu itu kan mempermalukan sebagai bangsa yang beradab." Gitu. Saya kira itu. Kemudian Tuhan berkata demikian tadi, "Aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat belakangku." Lah, Tuhan itu kan tidak ada muka, tidak ada belakang, tidak ada utara, tidak ada selatan, tidak ada barat, tidak ada timur, atas atau bawah. Wong Tuhan itu roh adanya. Tapi bagaimana disebut dengan di muka Allah, hidup di hadapan Allah? Itu artinya orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Tapi ketika bicara tentang aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, itu makna simbolisnya adalah bahwa Musa memang tidak pernah bisa melihat Allah dalam pengertian wujud ilahinya. Tetapi kedahsyatan sekinahnya, kedahsyatan kehadirannya, kemuliaannya, kebotnya, itu dirasakan. Maka ketika Musa turun dari gunung menerima 10 perintah itu, maka wajahnya berseri-seri luar biasa. Karena itu adalah sinar kemuliaan ilahi yang memenuhi wajah Musa. Dan pengalaman seperti ini di gereja timur disebut teosis. Jadi manusia itu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Seperti yang dikatakan oleh surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 itu. Tapi bukan berarti manusia jadi seperti Allah, tidak. Tetapi manusia itu ya, kira-kira ibaratnya begini. Matahari itu kemuliaannya kan lebih besar daripada bulan dan bintang-bintang. Minimum kalau kita melihat dari muka bumi ini. Meskipun faktanya mungkin ada planet yang sebesar matahari atau lebih besar dari matahari, kita tidak tahu. Tapi artinya kemuliaan bintang-bintang itu ketika sinar terangnya dikalahkan oleh sinar matahari pada siang hari, bintang-bintang tidak kelihatan lagi. Begitu juga manusia, ketika manusia itu mendapatkan pengalaman seperti Musa itu, yang dikatakan melihat Allah muka dengan muka, berjumpa dengan Allah muka dengan muka, itu tidak berarti bahwa dalam bahasa sehari-hari itu tidak seperti itu. Nah, ini yang namanya bahasa teologis ya. Dalam kajian ilmu-ilmu ketuhanan itu ada yang namanya transendensi dan imanensi. Transendensi itu penggambaran Tuhan yang begitu dahsyat, maka digambarkan jauh. Karena dia berjarak dengan kita, karena manusia itu makhluk, Tuhan itu kholik, kita itu ciptaan, Tuhan itu pencipta, kan begitu kan? Maka dikatakan seolah-olah Tuhan itu begitu berjaraknya sehingga kita berdoa, Avenu Sebasemayim, Bapa kami yang di surga. Tapi begitu kita pengalaman imanensi dengan Tuhan, itu Tuhan begitu dekatnya dengan kita. Dalam Quran pun diakui seperti dekatnya dengan urat leher kita. Itu universal sebetulnya. Oh, Bimbo aja bisa nyanyi, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Apa sih maknanya? Maknanya bahwa itu pengalaman transendensi dan pengalaman imanensi. Orang Jawa juga menyebut Gusti Allah iku adoh tanpa wangenan, cedak tanpa singgulan. Dia jauh tapi tidak terbayangkan seperti apa. Tapi dekat pun toh kita tidak bersentuhan.
Hanya mata rohani yang melihat ini. Jadi ajaran Kristen itu bukan sesederhana yang dikatakan, ini dikatakan bisa melihat, ini tidak dikatakan tidak bisa melihat. Itu hanya orang cari-cari yang tidak ngerti keseluruhan dari berita kitab suci yang begitu agung, ya, dimaknai oleh manusia, dan itu hanya membutuhkan rahmat ilahi melalui Roh Kudus sehingga otak kita bisa dicerahkan. Dan pencarian yang jujur, bukan sekedar mencari kelemahan. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini, saudara-saudara, tidak hanya itu direnungkan oleh orang Kristen dan itu mendadak ada begitu saja, tidak. Ya, tidak seperti itulah. Jadi gambarannya itu sebetulnya kekristenan tidak hanya muncul begitu saja, tetapi apa yang dihayati dalam kekristenan itu sesungguhnya merupakan kelanjutan dari apa yang direnungi, direfleksikan oleh umat yang terdahulu, yaitu orang-orang Yahudi. Bahwa orang Yahudi bukan hanya orang Parisi, bukan hanya orang Yahudi rabbinik, apalagi Yahudi setelah runtuhnya Bait Allah yang kedua, bukan hanya itu. Tetapi berbicara tentang Yudaisme itu ya kita harus berbicara tentang perpecahannya yang paling tua, yaitu orang Samaria dengan Taurat Samaria. Lalu orang-orang Yahudi pra runtuhnya Bait Allah, misalnya Eseni, ya. Kalau Saduki kan punah. Nah, baru kemudian bicara Kristen, lalu setelah itu bicara Yahudi rabbinik yang muncul dalam reformasi sejak abad kedua. Jadi seperti itu. Nah, renungan-renungan tentang Tuhan yang transenden, Tuhan yang tidak bisa dilihat, seperti yang ditegaskan dalam Injil Yohanes dan juga surat-surat Rasul Paulus. Tuhan itu bertakhta di terang yang tak terhampiri, artinya tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana dengan Yesus, Pak? Yesus kan bisa difoto. Lah firman kan menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kemanusiaannya itu yang bisa dilihat, yang bisa gambar, ya kan? Orang mengatakan Trinitas itu adalah pendangkalan dari Taurat. Itu yang dangkal bukan Trinitas, yang dangkal yang bicara itu. Karena memahami iman itu dengan pemahaman yang tidak bisa membedakan yang metafisika dengan yang fisik. Tidak bisa membedakan antara gambaran Tuhan yang transenden imanen dengan gambaran satu batu, satu kelereng, satu Wagiono, satu Charles, seorang bupati, seorang gubernur, kan nggak bisa seperti itu. Jadi metodenya memang harus benar dulu, baru kita berbicara, ya. Kemudian ini itu contoh, ya. Tuhan di situ kan berfirman, Keluaran yang tadi saya baca di awal tadi, ya. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Artinya pengalaman kedahsyatan Musa tentang transendensi ilahi sekaligus imanensi ilahi. Transendennya digambarkan bahwa engkau tidak akan bisa melihat aku, dan seorang tidak bisa melihat aku kalau dia tidak mati, gitu. Melihat Tuhan mesti mati, itu gambaran tentang transendensinya. Tetapi imanensinya, kedekatannya juga digambarkan. Fenomena kehadiran ilahi itu dialami oleh Musa. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Nah, seperti itu. Dan apa yang terbaca dalam teks ini di dalam Targum. Nah, Targum nanti kita akan lihat apa Targum, tapi kita baca dulu teksnya. Dan itu akan terjadi ketika kemuliaan Sekinah. Sekinah itu adalah kehadiran ilahi lewat di depanmu. Aku akan menempatkanmu di sebuah lekuk gunung batu, dan aku akan menaungimu dengan memraku sampai waktu yang aku lewat. Dengan memraku. Jadi sejauh Tuhan yang transenden, Tuhan yang tidak bisa dilihat mata, tidak seorang pun pernah melihat Allah, kata Yohanes pasal 18, itu dialami manusia. Itu
pengalaman perjumpaan itu antara Allah dengan manusia itu, di mana manusia itu makhluk fisik yang terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Nah, Tuhan itu adalah Maha Roh yang Maha Hadir, omnipresent, tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Bagaimana bisa berjumpa? Maka sejauh Tuhan yang tidak kelihatan dialami manusia dalam pengalaman empiris kehadiran ilahi sehari-hari, itu disebut memra. Memra itu diterjemahkan firman. Maka di dalam kitab suci banyak orang yang salah memahami iman Kristen ya. Katanya bahwa konsep logos dalam perjanjian baru itu adalah himne neoplatonis, ajaran dari Plotinus. Ya, neoplatonisme itu kan ajaran dari Plotinus, dari Ammonius Saccas, dari awal-awal zaman ya Masehi itu. Kalau Plotinus itu pengembangan dari Plato, kira-kira yang hidup abad ketiga sebelum Masehi. Gara-gara hanya ada istilah logos. Logos itu artinya firman yang menjadi pembukaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Enarki inhu logos, logos in prostonteon, itios inhu logos. Pada mulanya adalah logos, dan logos itu bersama-sama dengan theos, dan theoslah logos itu, firman itu. Nah, itu sering disalahpahami, padahal sebetulnya istilah logos itu tidak diambil dari filsafat Yunani, tetapi asalnya itu sebetulnya dari Targum ini. Nah, bagaimana sejarah Targum? Kita bisa lihat ya. Nehemia pasal 8 ayat 9 itu berbicara pertama kali ketika pembuangan, setelah pembuangan dari Babel atas izin dari Kores Agung, bangsa Israel di bangsa Yehuda yang di sebelah selatan itu diizinkan untuk kembali ke Eret Yisrael, kembali ke tanah Israel. Maka kemudian di bawah kepemimpinan zaman Esra dan Nehemia itu, orang-orang Yahudi yang tinggal lama di Babel, anak-anak mereka sudah tidak paham bahasa Ibrani klasik. Nah, ketika bait suci dibangun kembali pada masa Esra dan Nehemia itu, Taurat harus dikembalikan sebagai pusat kehidupan spiritual bangsa Israel. Maka kemudian Taurat kembali dibacakan. Tapi ketika Taurat dibacakan dalam bahasa Ibrani kan tidak semua anak-anak mereka tahu, karena mereka sepulang dari pembuangan di Babel itu bahasa yang dipakai bahasa Aramaik yang dikenal dengan Aram kerajaan atau Middle Aramaik. Maka tercatat di dalam Nehemia pasal 8 ayat 9. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Elohim, dibacakan dengan jelas. Jadi dibaca dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaannya dimengerti. Lah, keterangan-keterangan ini dalam bahasa yang mereka pakai sehari-hari, yaitu bahasa Aram. Tradisi lisan untuk membacakan Taurat dan akhirnya berlanjut pada kitab para nabi dan kitab-kitab lain dalam perjanjian lama selalu diberikan penjelasan-penjelasan dalam bahasa Aram. Lama-lama tradisi ini, ya tradisi penafsiran ini berkembang menjadi satu terjemahan kitab suci. Tapi ciri khas terjemahan itu apa? Kalau bisa dibandingkan dengan zaman sekarang itu seperti Alkitab bahasa Indonesia masa kini gitu loh. Jadi di situ mengandung parafrase yang untuk mendekatkan bahasa asli dengan bahasa penutur. Misalnya, kepada Paulus dikatakan, sulit bagimu menendang kegalah rangsang. Itu idiom tidak bisa dimengerti. Maka dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, mengapa engkau mempersulit dirimu sendiri dengan melawan penciptamu. Jadi ini keterangan dari menendang kegalah rangsang. Kalau itu misalnya Yesus itu bicara kepada Rasul Paulus di bahasa Surabayaan, itu ya
hei Paulus, kon niku aja kaya ula marani gepuk. Lah kan ula marani gepuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau Prancis atau Arab kan nggak bisa. Maka itu didekatkan, itu yang namanya dynamic equivalent translation. Jadi terjemahan dinamik yang mencari ekuivalen makna. Inilah targum. Jadi apa yang dilakukan oleh misalnya model terjemahan Today English Version Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari itu bukan hal yang baru. Karena sejak zaman sejarah bangsa Israel itu juga dilakukan. Nah, kemudian dalam teks tadi dikatakan wayikra bashefer betorah Elohim, bagian dari kitab Taurat Elohim itu ya dibacakan meporas wisom sekelwa ya binu bemikra. Nah, maka setelah itu kan padanan untuk the scriptures, kitab suci itu adalah demikra. Itu ungkapan-ungkapan Yudaisme yang seperti itu. Jadi ini contoh-contoh seperti ini. Tidak usah saya perdalam karena ini hanya sebagai pengantar. Kenapa ada targum gitu loh. Nah, targum itu sebetulnya bahasa Arab tarjamah, artinya terjemahan. Orang yang mula-mula menerjemahkan itu orang yang dianggap bijak dari kalangan sinagog atau rumah ibadat Yahudi. Kemudian biasanya diberikan gulungan kitab suci. Yesus sendiri pernah mendapatkan tugas itu ketika di sinagoga Nazaret. Kemudian setelah dia membacakannya, dia memberikan keterangan. Itulah lama-kelamaan tafsiran, jadi terjemahan tafsiriyah, tafsiran yang sebetulnya dimasukkan dalam terjemahan itu dilakukan oleh maturgeman, penerjemah, mutarjim bahasa Arabnya. Jamaknya maturgemanim. Terjemahan-terjemahannya itu kemudian disebut targum. Nah, targum itu jejak paling awal tahun berapa? Kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Kalau Anda membaca misalnya penemuan Laut Mati itu ditemukan di gua keempat ya. Jadi kodenya itu 4 Ki, 4 itu di gua keempat, Ki itu Qumran, nomor naskahnya 157. Lalu gua ke-11, 11 Ki 10. Itu isinya mengandung targum tadi yang dikenal dengan targum Ayub. Ya, misalnya ini itu contoh ya. Di situ mengandung terjemahan. Misalnya di dalam teks gua ke-11 itu 11 Ki 10 itu misalnya ada kutipan dari kitab Ayub 38 ayat berapa itu? Ayat 6 atau ayat 7 itu saya kira. Dicek lagi. Dan semua anak-anak Allah bernyanyi, bintang-bintang fajar bersorak-sorai. Itu kan ya nanti dicek sendiri ayatnya di dalam kitab Ayub itu. Itu diterjemahkan kata Bene ha Elohim, anak-anak Allah itu diterjemahkan dengan dalam targum dan malaikat-malaikat Allah atau dan semua malaikat Allah bernyanyi gembira ketika bintang-bintang fajar itu bersinar. Jadi dalam teks Ibrani disebut bersorak-sorai, dalam targum disebut bersinar. Nah, yang seperti ini contoh ya. Jadi artinya kata yang diterjemahkan dengan Bene ha Elohim diterjemahkan dengan malaikat Allah itu kan penafsiran, bukan terjemahan harafiah. Inilah yang disebut targum. Lalu bagaimana contoh seperti dalam Ayub ini? Makanya Memra mulai muncul menggantikan Tuhan yang menampakkan diri, Tuhan yang tidak dikenal, yang gaib adanya bisa dikenal. Itu disebut dengan Memra. Dan itu sudah muncul dari berbagai macam targum yang akhirnya nanti dibukukan yang paling otoritatif. Itu misalnya Targum Onkelos. Targum itu dibuat kira-kira paling akhir kira-kira tahun 120-an lah. Targum Onkelos ya. Biasanya kalau di dalam edisi kitab Taurat Yahudi biasanya disebut Umas Kumsei Torah Im Targum Onkelos. Itu buku lama sekali yang saya tekuni ketika saya awal-awal mengenal
kitab suci dari perspektif Yahudi ya. Dan ini penting sekali untuk kesejarahan iman Kristen kita. Misalnya di dalam Targum Onkelos itu disebutkan, ini gambaran supaya mudah ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 3:18. Di situ digambarkan bahwa pada waktu hari sejuk Tuhan berjalan-jalan di taman. Itu waktu dia mencari Adam, itu Adam, di manakah engkau? Masa Tuhan yang adalah roh adanya? Roh ini bukan artinya terbatas, itu enggak, justru roh itu artinya Tuhan itu maha hadir. Jadi ungkapan Allah itu roh berbeda dengan roh Allah ada dalam diri Allah. Kalau ungkapan dalam Yohanes pasal 4 itu bahwa Allah itu roh, artinya Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Makanya kepada perempuan Samaria Yesus mengatakan akan tiba saatnya dan sudah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar tidak menyembah di bukit ini, bukit Gerizim, tidak pula di Yerusalem. Allah itu roh, maka hendaknya penyembah-penyembah yang benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu aslinya urusan kiblat itu. Orang Yahudi kiblatnya ke Yerusalem, orang Samaria kiblatnya di bukit Gerizim itu. Di situ Allah itu roh, penegasan apa? Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi ketika berbicara tentang roh Allah yang di dalam seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia, begitu juga roh Allah menyelidiki segala sesuatu. Itu perbandingan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah eksistensi Allah, keberadaan ilahi, wujud Allah. Putra itu firmannya Allah, memra tadi. Memra itu di Putra. Makanya dalam varian Targum Neofiti, kata memra dari Allah itu kadang-kadang diterjemahkan juga breh Allah, yaitu putra Allah. Itu ada di Targum Neofiti. Jadi ungkapan putra Allah itu bukan ciptaan Kristen, dan itu muncul di naskah-naskah Laut Mati, bahwa orang Yahudi sekarang menolak identifikasi Yesus sebagai member Allah, itu urusan penafsiran. Tapi teksnya kan ada ya, bahwa sejauh Allah itu yang transenden menjadi imanen, yang tak teralami menjadi teralami, yang tidak kelihatan, yang mengatasi ruang dan waktu, kemudian hadir di tengah-tengah umatnya, itu memra. Dan ungkapan itu ada dalam semua agama. Tuhan turun itu kan ada, jangan digambarkan Tuhan turun seperti orang turun dari tangga, bukan seperti itu. Itu gambaran ilahi yang tidak bisa disamakan dengan bahasa sehari-hari. Makanya ungkapan dan mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Nah, itu digambarkan seperti itu kan. Itu diterjemahkan dalam Targum. Mestinya kan, dan mereka mendengar suara Tuhan ya berjalan di taman. Itu teks Ibrani-nya kan begitu. Wajismeu et kol Adonai. Kol itu suara Adonai ya. Mitalek bagan di berjalan-jalan di taman. Itu diterjemahkan ungkapan wajismeu et kol Adonai, diterjemahkan dalam Targum Onkelos itu mereka mendengar suara dari memra Adonai berjalan-jalan di atas taman. Usma'u yatkol memra di Adonai Elohim. Mereka mendengar sabda dari Tuhan Allah itu. Jadi itu dalam Targum Onkelos. Kemudian nanti Targum Yonatan itu baru muncul setelah zaman Islam. Tapi saya kutip di sini, artinya saya hanya menunjukkan tentang kontinuitas penafsiran. Saya tidak sedang mencari pembenaran dari historisitas Targum Yonatan. Untuk kitab Taurat itu sebenarnya Targum Pseudo Yonatan. Kalau untuk kitab Nabi-Nabi Targum Yonatan. Kenapa disebut pseudo? Ya, karena memang Targum ini dianggap kurang otoritatif. Misalnya ada ungkapan nama istri Ismail adalah Aisyah.
Fatimah, istri pertama dan istri kedua. Nah, pada zaman Ismail yang hidup tahun 1900 sebelum Masehi, mana ada orang Mesir namanya Fatimah? Mana ada orang Mesir namanya Aisyah? Itu pasti pengaruh Islam karena ditulis abad 8 atau awal abad 9 itu Targum Yonatan. Tapi ketika saya mengutip Targum Yonatan di sini, hanya menunjukkan mulai dari abad pertama sebelum Masehi ketika kita menemukan Targum Ayub, bagaimana di situ digambarkan bahwa sudah ada penafsiran dalam bahasa Arab atas teks-teks kitab Ayub, termasuk tadi ketika kita membahas Memra, itu kemudian diteruskan oleh Targum Onkelos, Targum Yonatan, dan seterusnya. Itu untuk menunjukkan kontinuitas penafsiran, bukan pembenaran atas historisitasnya. Kalau pembenaran atas historisitasnya, saya tidak merasa dibenarkan oleh Targum dari abad 9, tetapi saya tentu lebih percaya tulisannya Yosefus dari abad pertama, atau sekalipun itu adalah tulisan di luar kitab suci, saya lebih percaya dengan misalnya kitab Jubileum yang berasal dari tahun 160-an sebelum Masehi, yang juga naskahnya ditemukan di Qumran. Atau sekalipun itu bukan kanonik, tetapi saya lebih percaya misalnya ketika bicara tentang figur Mesias sebagai anak Allah dalam kitab Henokh ketimbang kita harus membaca tulisan Rasi dari abad ke-11 gitu loh. Jadi membaca sejarah itu mesti runut. Jadi informasi yang tertua itu pasti akurasinya lebih tinggi ketimbang yang muncul ratusan tahun kemudian. Seperti itu saudara-saudara. Nah, ini pembahasan-pembahasan tentang kemah suci ya. Itu kan sebetulnya ukuran-ukurannya dan sebagainya itu kan sudah dibahas dalam Keluaran pasal 26, lalu diulang kembali ketika dikaitkan Musa untuk membuatnya itu di pasal 38 atau 36 itu, pasal semula sampai pasal 38. Kemudian tabut perjanjian ya, itu disebutkan dalam pasal 25 yang beberapa sesi yang lalu, kemudian juga diulang lagi di dalam pasal 37 ayat 1 dan 9. Kita sudah membahas tentang ini ya. Kemudian tentang menorah ya, kita sudah membahas tentang ini. Yang ketika kita membahas pasal 25 ayat 31 sampai 40, kemudian diulang lagi dikaitkan dengan pembuatannya pada masa itu disebutkan dalam pasal 37 ayat 17 sampai 22. Kemudian peralatan-peralatan dan kemah suci dalam kitab Taurat ya, misalnya tabut perjanjian tadi yang sudah kita sampaikan, pembuatan menorah, meja roti sajian, mezbah korban bakaran, itu semua simbol-simbol dalam kitab Tanakh yang kemudian itu dihayati secara kontinu oleh iman Kristen, karena kekristenan adalah mula-mula bagian dari keyahudian itu. Nah, kemudian ini pakaian imam besar itu kan kemudian digambarkan, lalu digambarkan bagaimana penahbisan dari putra-putra Harun ya, digambarkan di situ. Ini bajunya imam besar, itu di atasnya itu ada ungkapan Ibrani kuduslah Adonai ya, kuduslah Adonai. Kemudian itu terbuat dari serbannya itu terbuat, kemudian ada patamnya dari emas murni yang dilekatkan di tulisan kuduslah Ladunai ya, kuduslah kepada Tuhan. Kemudian tutup dadanya, ikat pinggangnya, baju efod ada urim dan tumim, kemeja dengan gamis dan celana lenan dan sebagainya, dideskripsikan lengkap di dalam pasal Keluaran pasal 28 sampai pasal 29 1 sampai 37. Nah, seperti kita membahas Ramayana tadi, untuk kita tidak kita bahas sampai detail, nanti kita bisa baca sendiri. Tapi yang mau saya sampaikan ini, bandingkan pakaian imam itu dengan ini, bajunya dari Pop Tawadros kedua. Kemudian orang bertanya, loh kok Paus Katolik
lebih sederhana. Itu kan soal penyederhanaan di dunia modern. Jadi orang Kristen sebetulnya lengkap juga kalau mau lihat seperti pakaian imam, kelanjutannya di gereja sekarang ya, jangan lihat gereja Protestan dengan pendetanya berdasi, berjas yang tidak beda dengan pakaian pengusaha. Tapi kita lihat seperti ini. Pakaian religius kan begitu kan? Nah, kan di Protestanisme itu kan terjadi minimalisasi simbol. Pertama-tama di Ortodok kan simbolnya seperti ya orang Yahudi tadi, maka kadang orang tanya, kenapa pakaian Ortodoks seperti itu? Siapa yang membuat para patriark harus pakaian seperti itu? Apakah dulu Petrus Andreas juga pakai baju seperti itu? Lah Petrus dan Andreas kan tidak pernah menjadi pejabat di Bait Allah, tapi kemudian ritus dari Bait Suci itu dengan institusinya kan digenapi dalam gereja, makanya pakaian patriark seperti itu. Ini bandingan dengan pakaian imam, hampir mirip toh. Cuman tentu karena orang Kristen memandang itu adalah fulfillment dari kitab Taurat, maka tidak semuanya yang tertulis itu, ya misalnya seperti kuduslah Yahweh, kuduslah Tuhan, kan oleh orang Kristen dipahami dengan Trisagion. Ya, Trisagion itu mau dibaca dalam bahasa Ibrani, kodes mau dibaca dalam bahasa Aram, kadisata, mau dibaca dalam bahasa Yunani, agios, oteos, agios, iskiros, agios, athanatos, itu tetap sama, unsurnya kan sebenarnya dari perjanjian lama. Jadi kita tidak pernah ngarang-ngarang sendiri. Lalu pertanyaannya, lah kenapa kok pakaian Paulus lebih sederhana? Itu adalah meminimalisir simbol. Karena budaya barat itu kan yang lebih penting adalah maknanya. Tapi sebenarnya simbol itu tidak pernah hilang dalam gereja. Bahkan di gereja yang paling liberal sekalipun ya, tetap ada. Misalnya ya, bahwa pusat ibadah Kristen itu adalah memecah-mecahkan roti. Dari mulai yang ortodok dari segala macam patriarknya atau jurisdiksinya, sampai paus, sampai bapak-bapak uskup, sampai gereja-gereja Protestan, sampai karismatik sekalipun mungkin tidak bersetuju dalam makna simbolisnya, ya misalnya di dalam Ortodoks itu sakramennya ada 7, di Katolik ada 7, di gereja Protestan cuma 2. Tapi simbolnya kan tidak pernah hilang. Lah yang seperti ini perlu ditekankan. Jadi pertanyaannya dari mana simbol itu? Ya dari Yahudi semua. Bahkan unsur-unsur ibadah Kristen itu ya semuanya dari Yahudi, misalnya ya sembahyang dengan sujud. Itu kan juga dari Yahudi. Istahawah namanya. Dan di gereja Ortodoks sampai sekarang pola peribadatan ada 2. Katolik pun juga seperti itu. Cuman kalau di gereja Katolik yang namanya sholat 7 waktu, itu kan kemudian sejak abad 12 itu disederhanakan menjadi Laudes dan Vesper. Dan kemudian posisi sujud dan sebagainya itu kemudian hanya dilakukan secara privat. Tapi kalau di gereja-gereja timur ya baik Ortodok maupun Katolik ritus timur, sembahyang tetap ada. Posisi sujud sebelum kita ekaristi itu tetap ada di gereja Ortodok, ya. Tetapi ibadah-ibadah itu dinamakan ibadah-ibadah non sakramental. Dan 7 waktu sembahyang dalam bahasa Arabnya itu juga sholat. Dan kata sholat dalam bahasa Arab itu asalnya dari bahasa Aramaik selota. Makanya dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 menjelang jam 3 petang saat waktu sembahyang tiba, ada waktu sembahyang. Itu di dalam bahasa Aramaik ya, dalam bahasa Suryani disebut idana selota. Kemudian dalam bahasa Arab disebut saat sholat. Saatnya sholawat. Sholawat itu kata jamak dari sholat. Sekalipun sama-sama bahasa Arab, penggunaannya dengan Islam beda. Kalau sholawat dalam Islam itu artinya menjadi spesifik sebagai sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kan itu kan. Tapi kalau dalam iman Kristen, sholawat itu maknanya kata jamak dari sholat. Karena itu sholat 7 waktu di gereja-gereja timur sebelum zaman Islam dan setelah zaman Islam sampai hari ini.
namanya adalah sab'us sholawat. Tentu kalau dibaca oleh orang Islam maknanya berbeda. Karena itu tidak, dua agama itu kan tidak saling tergantung selamanya. Ketika misalnya teks-teks Arab diterjemahkan dari bahasa Aram, misalnya ya, ungkapan misalnya sembahyang kanonik, canonical prayer. Apa sembahyang kanonik dalam terjemahannya dalam bahasa Arab? Terjemahannya dalam bahasa Arab adalah sholat fardu. Jadi sholat fardu ini beda dengan sholat fardu dalam Islam. Fardu ain, fardu kifayah, tidak sama. Dalam iman Kristen misalnya, salah satu buku sholat dalam gereja ortodoks Syria, ya, itu namanya Tuhfatur Ruqyah fi Sholati Fardiyah. Itu artinya pahala-pahala rohani dalam sholat fardu. Sholat fardu ini artinya bukan fardu ain, fardu kifayah, tapi sembayang-sembayang yang ditekankan, yang ditentukan dalam hukum kanon. Makanya ada barek mur, ya kalau dalam bahasa Aramaik itu mengadahkan tangan begini, kemudian dalam posisi ruku, ya, dalam posisi sujud itu ada semua dalam iman Kristen. Dan itu bukan mengambil dari Islam, yang namanya kompilasi tentang sholat 7 waktu itu sudah dilakukan tahun 215 oleh Hippolytus. Hippolytus itu siapa? Santo Hippolytus. Hippolytus itu muridnya Irenaeus. Irenaeus muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes. Yohanes muridnya Yesus. Ada kesinambungan tanpa putus. Ya, saya cerita begini itu karena simbol-simbol dalam kekristenan itu asalnya dari Yudaisme. Nah, kalau ibadah perjamuan suci dalam iman Kristen atau yang disebut dengan khidmat al-qudas, jadi pelayanan kudas, atau dalam bahasa Inggris Holy Mass, misa suci, itu merupakan ibadah sakramen Yahudi yang sudah hilang, yaitu Yom Kippur. Yom Kippur itu adalah upacara penebusan dosa. Ini dalam kitab yang sekarang kita bahas itu ada, nanti dibaca sendiri Yom Kippur. Khususnya nanti bagian pengajian kita berikutnya dari kitab Imamat, ya. Itu ada semua. Nah, karena ibadah Yahudi itu sekarang mengembangkan ibadah sinagog, maka Yom Kippur tidak ada lagi karena Bait Allah sudah tidak ada. Nah, ibadah Yahudi yang disebut penebusan dosa atau Yom Kippur itulah yang diteruskan iman Kristen menjadi Ekaristi suci atau khidmatul qudas tadi. Yang di Yahudi malah sudah tidak ada karena hilangnya Bait Allah. Jadi misalnya sekarang, tadi kan ada ketentuan tentang bagaimana ukupan itu pemakaian dupa. Itu kan masih ada di iman Kristen sekarang, baik itu Ortodok maupun Katolik Kristus Timur maupun gereja Lutheran kan masih ada. Bahwa kemudian di Calvinis tidak ada, itu kan minimalisasi simbol. Boleh-boleh saja orang Protestan mengartikan seperti itu, tapi jangan lupa asal usulnya kan itu kan. Saya pernah ditanya, "Loh Pak, kok di dalam gereja Ortodok ada dupa, pemakaian dupa?" Lalu baca itu kitab Keluaran, ada ketentuan tentang bagaimana mezbah pedupaan, lalu Zakaria juga melakukan tugas itu di bait suci, ya, pada saat kelahiran Yohanes Pembaptis diberitakan itu kan sedang membakar ukupan. Terus dia tanya, "Lo kan sekarang zaman perjanjian baru, lah masa transisinya gimana kok tiba-tiba sekarang tidak ada?" Kan ada masa transisinya. Masa transisi itu kan dalam sejarah manapun ada juga. Sebelum ada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, kita pakai apa? Ordonansi kawin Kristen itu misalnya, Holy Ordinance, Kristen Ordonansi Kristen ya, tahun 37. Sebelum itu ada apa kan? Itu ada kesinambungannya. Sebelum kita sekarang ada simbol Garuda Pancasila, sebelumnya apa ya? Itu Garut, Garula, Garuda. Itu adalah simbol burung yang perkasa yang membela ibunya dari penjajahan. Simbol-simbol itu kan bersinambung, gitu loh. Jadi kita ini kalau membaca mesti perspektifnya mesti holistik, mesti lengkap. Maka kalau ditanya,
Kenapa harus ada dupa? Lah kenapa di kitab Keluaran juga harus ada ketentuan yang sedetil-detilnya, ukurannya harus sekian hasta? Kenapa? Ya, karena itu adalah simbol ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita apapun yang tertulis dalam firman-Nya itu kita lestarikan. Tapi dalam perspektif Kristiani, pelestarian simbol itu ada penggenapannya, bukan hanya sekedar simbol saja. Nah, saya guyoni makanya sering keliru. Kenapa kok mempersoalkan dupa? Kamu kalau berdoa, kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum. Mana dupanya? Loh kok iya ya? Ya karena dulu pernah ada dupa, kemudian tidak ada dupa. Bahwa sekarang dupa sering dipakai untuk apa namanya orang mengundang setan, itu lain lagi. Setan itu kan peniru. Ya artinya semua alam semesta ini kan miliknya Tuhan yang kemudian ditiru-tiru oleh plagiatornya itu. Setan-setan itu anehnya yang niru-niru itu dianggap pemilik hak cipta. Jadi misalnya sekarang contohnya kayak misalnya pemakaian dupa itu kan ada dalam kitab Taurat. Sekarang yang kita lihat pakai dupa itu cuma dukun, dipikirnya yang Kristen pakai dupa itu nyuntuh dukun, padahal dukunnya nyuntuh kita kan gitu. Makanya harus dilacak para peniru itu. Jadi cara melacaknya bagaimana? Dia membaca sejarah. Jangan hanya dilihat Indonesia itu langsung ada setelah zamannya Jokowi atau zamannya SBY. Sebelum itu sudah ada, bahkan pra-Indonesia itu ada. Ini cara kita memahami iman dengan simbol-simbol tadi. Ini kita lanjutkan nanti tentang korban, unsur-unsurnya itu pada saat pembahasan kitab Imamat. Nah, sekarang saya ingin menutup ini dengan beberapa catatan penting. Jadi membahas nanti kitab Imamat khususnya ketika kita berbicara tentang bagaimana kesinambungan umat Tuhan dari zaman ke zaman, ya. Itu perlu kita kita bahas, ya, kesinambungan umat dari zaman ke zaman supaya orang itu tidak saling mengejek tanpa mengerti apa yang diejek. Saya membaca itu dalam komentar-komentar di YouTube saya itu. Tidak pernah sujud, tidak pernah ini mau masuk surga. Ya, Anda tidak ngerti gereja Tuhan kok, gereja ortodoks setiap hari sujud sebelum umat Islam sujud kok. Itu ada semua sampai sekarang pun sudah ada. Coba pergi ke Mesir sana atau pergi ke Syria. Jangan hanya lihat gambar yang dijual di toko. Yesus kulitnya bule itu kan gambaran seniman. Yang seninya orang barat itu bukan ajaran, itu adalah praktek seni. Nah, kesenian itu ya kalau Anda mau cari misalnya, kenapa di Indonesia orang Hindu kok beda dengan yang di India? Lah beda di mana Pak? Coba lihat di Candi Prambanan itu. Ketika ada sendera tari Ramayana. Lalu bandingkan dengan yang India, kan Anda kaget-kaget. Pada saat film Mahabharat itu diputar. Teman-teman saya orang Solo, orang Klaten, orang Jogja itu setengahnya protes. Loh Pak, Gatot Kaca kok gundul Pak? Gatot Kaca itu kan ganteng. Ya, terus saya tanya itu Gatot Kaca mana Pak? Yang Gatot Kaca ganteng. Terus kemudian di dadanya ada bintang, ada badongnya begini, kuluknya bunder gitu di belakang, beringusnya kayak beringus saya begini kurang tebal. Ketika kemudian ketemu pergiwati, balung pakel, duh wong ayu. Begitu lihat Mahabharat, ini palsu Pak, ini palsu. Lah Indianya lebih lama dari Jawa. Yang di Jawa itu baru diterjemahkan abad 10 kok. Di India sudah ada. Gitu loh. Jadi asli dan tidak asli itu Anda melihat dulu dari kronologi sejarahnya. Jangan kemudian dipotong hanya kita lihat apa yang kita lihat sekarang tanpa melihat sejarahnya secara lengkap. Yang paling terakhir dalam rangka kita memasuki kitab Imamat. Nanti itu penuh deskripsi tentang halal, haram, koser, lo koser. Lalu orang Kristen biasanya bingung loh, kenapa kok orang-orang Kristen itu sekarang kok ada yang makan babi, tapi makan babi bukan wajib loh. Tapi ada dalam pengertian apa? Kristen tidak terikat pada
pada hukum ini. Lah ini bukan omongan saya, ini omongan Alkitab. Ini kalau kita lihat ya, ini hanya sekadar pengantar. Pada zamannya Nuh, ya, pada zamannya Nuh, itu kan Tuhan memberikan ketentuan ya pada saat banjir besar itu diberitakan, ya, maka Nuh harus membawa binatang-binatang yang haram, binatang-binatang yang tidak haram. Nah pertanyaannya, kalau bumi mau dibinasakan, yang haram kenapa masih ada? Kenapa yang haram-haram itu dibuang aja ke laut? Hanya yang koser ada yang dimuat. Nyatanya ada yang haram, sekian pasang, yang halal, atau yang low koser, dan yang koser semua ada. Itu artinya Tuhan menciptakan itu bukan dengan kebetulan. Karena apa? Setelah itu kemudian Tuhan menentukan hukum. Hukumnya apa? Bahwa kamu boleh makan semua yang ada di darat dan yang ada di laut, artinya ikan-ikan di laut yang berkeriapan di air maupun semua binatang di darat boleh kamu makan. Berarti hobinya para raja Jawa, Sriwijaya, Majapahit untuk pergi ke hutan mencari celeng itu diperkenankan oleh Tuhan. Karena apa? Itu bagian dari perjanjian Nuh. Karena dalam perjanjian Nuh itu tidak dilarang. Ini rabi-rabi Yahudi sendiri mengakui itu. Pada mereka-mereka yang tidak terikat kepada Taurat Musa. Dan Taurat Musa itu diberikan kepada siapa? Kepada orang Yehudim. Lah kita yang bukan orang Yehudim, kita orang Goyim, Batak, Jawa, Tionghoa, Papua itu kan orang Goyim pakai hukum apa? Pakai hukum Nuh, maka disebut sebagai misfot Bene Nuh, Bene Noah, ya. Sementara untuk yang orang Israel misfot Torah, hukum ketentuan-ketentuan Torah. Nah, ketentuan-ketentuan Nuh itu apa? Misalnya semua yang ada di laut boleh dimakan, termasuk binatang ikan-ikan yang bersisik boleh dimakan. Ya, yang bersisik dilarang kan, kalau yang tidak bersisik kan dilarang kalau dalam hukum Musa. Tapi dalam hukum yang diberikan pada Nuh semua boleh dimakan. Lele boleh dimakan, kemudian cumi-cumi boleh dimakan. Dalam hukum Musa tidak boleh dimakan. Jadi kalau orang mengaku agama kami lebih dekat dengan hukum Musa karena kami tidak boleh makan babi. Kenapa cuma babi? Kenapa unta dimakan? Kenapa cumi-cumi dimakan? Berarti Anda pun juga tidak termasuk ngikuti Taurat, Anda ngikuti Nuh. Ya cuman bedanya kalau di Kristen itu dirumuskan dengan baik gitu loh. Dirumuskan dengan baik karena begini kira-kira ya. Tuhan itu memberikan memberikan pemisahan. Jadi mereka-mereka yang berasal dari orang Goyim berlaku atas hukum Nuh nanti di kemudian hari oleh para rabi dalam traktat Sanhedrin, traktat Abu Dazarah itu kemudian dijadikan hukum yang jumlahnya 7. Pada itu sistematik para rabi. Sebenarnya tidak seperti itu aslinya di dalam kitab Taurat. Tapi intinya binatang-binatang saya kira termasuk babi, termasuk celeng itu boleh dimakan dalam hukum Nuh. Kemudian ikan yang tidak bersisik seperti misalnya ikan patin, lele boleh dimakan. Yang bersisik juga boleh dimakan. Itu hukum bagi bangsa-bangsa Goyim bukan Yahudi. Hanya satu yang dikecualikan apa? Binatang yang mati dicekik. Artinya apa? Binatang yang di dalamnya ada jiwanya. Artinya apa? Nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Maka binatang yang dicekik tidak boleh dimakan. Itu bagi orang Indonesia, orang Malaysia, pokoknya Goyim seperti itu, gitu loh. Tapi hukum Musa tidak berlaku untuk kita. Ketika kemudian ini kan pertama ada hukum Nuh, hukum Musa, dan puncaknya nanti hukum Mesias. Pada zaman Sang Mesias itu kemudian dilibatkan bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam rencana keselamatan di alam yang akan datang, di dunia akan datang, alam haba, bukan hanya alam haseh, tapi olam haba, dunia yang akan datang.
itu di bawah Sang Mesias. Ini perspektif Kristiani ya. Maka umat Kristen itu ada yang berasal dari Yehudim, ada yang berasal dari bukan Yahudi. Yang Yahudi pusatnya di Yerusalem, yang bukan Yahudi pusatnya di Antioquia. Kan seperti itu. Nah, kemudian terjadi masalah, ketika terjadi masalah, para rasul-rasul kembali kepada hukum Nuh ini untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Makanya mereka hendaknya menjauhkan diri dari binatang yang dipersembahkan kepada berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Maksudnya bisa darah dalam pengertian harafiah, bisa pertumpahan darah seperti yang disebutkan di dalam kitab Kejadian pasal 9. Jadi Anda ikut yang mana sekarang? Anda mau nggak makan babi pun Anda termasuk kalau hukum Nuh. Nah, ketika pada zaman Mesias itu bagi yang mereka yang berada di hukum Nuh ya untuk bangsa-bangsa, tapi bagi orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi tetap berlaku hukum Yahudi. Maka sekarang ini ada gereja-gereja dalam jumlah besar, baik itu gereja induk maupun itu denominasi dari gereja itu, misalnya gereja ortodok, gereja Katolik, Protestan, ini termasuk yang klasifikasi dari goyim ini tadi. Nah, sementara gereja yang di Yerusalem itu sempat mengalami kepunahan setelah perang Bar Kokhba, ya, karena sejak abad keempat kata Nasrani yang dulu artinya orang-orang Kristen Yahudi ini kemudian dibajak oleh sekte Ebionit. Nah, sekte Ebionit kira-kira baru sekitar tahun 135, setelah tahun 135, itulah yang menolak Paulus, bukan gereja Yerusalem aslinya yang menolak Paulus. Maka kalau lihat sejarah itu jangan hanya baca teolog Tubingen dari zamannya Diponegoro, mesti lihat pada sumber-sumber awal. Nah, sekarang itu dalam bidang apa? Dalam bidang hukum makanan yang kosher, yang tidak kosher. Sekarang dalam teologi bagaimana? Dalam teologi, ini penting sekali. Dalam teologi kita menghadapi hal yang sama. Saya merenungkan ya saudara-saudara. Ketika kemudian saya membaca kitab Imamat ini, saya begitu takjubnya Tuhan itu memberikan keleluasaan luar biasa pada bangsa-bangsa dan kepada Israel. Hukum Israel kan berlaku Imamat pasal 11. Orang Yahudi sampai hari ini, kayak ini kan sebelum pandemi itu kalau ke Israel bisa 3-4 kali dalam setahun. Saya bisa lihat bagaimana di hotel-hotel orang Yahudi pada hari Sabat. Orang Yahudi itu butuh kita orang Goyim. Kenapa? Kalau tidak ada orang Goyim yang manasi makanan itu hari Sabat tidak ada. Karena itu bagi orang Yahudi yang makan babi nggak dimusuhi. Asalkan kamu tidak makan di hotel saya. Asalkan kamu tidak makan di rumah saya. Kalau kamu makan di restoran Cina, didukung supaya apa? Pada hari Sabat ada yang bekerja gitu loh. Orang Yahudi itu kan fanatik ke dalam tapi tidak memaksakan diri keluar. Makanya negara Israel itu menjadi negara yang demokratis. Jangankan kok Kristen, orang Bahai yang tidak ada hubungan dengan Yahudi pun itu bisa bikin kuil besar di Haifa. Agama itu terus yang nabinya itu Nabi Su'eb yang dianggap mertuanya Musa itu dikunjungi kuburannya di Galilea dan libur nasional juga diadakan oleh bangsa Israel. Ini artinya apa? Dalam beragama itu kita mesti moderat, tidak bisa mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Tuhan sendiri yang mengajar itu. Nah, ketika kekristenan menghadapi arus bagaimana orang-orang bukan Yahudi itu dalam konteks umat Allah, di sini perlu dirumuskan. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 1:22 itu ditegaskan, sangat tegas di sana, bahwa orang-orang Yahudi menghendaki tanda, sementara orang-orang Yunani mengejar hikmat. Coba renungkan ini, teks ini. Teks ini kan menunjukkan bahwa gereja sejak awal sejarahnya mendayung di antara dua karang. Karang yang pertama itu apa? Yudaisme sebagai induk dari gereja. Maka di situ disebutkan dalam terjemahan bahasa Ibrani itu disebutkan
Ki Hayyudim Salim Ot. Karena bagi orang Yahudi mengejar menanyakan, menyoal tanda. Maka di dalam Alkitab bahasa Arab pun diterjemahkan li'ana al-yahuda yas'aluna ayatan. Menyoal ayat-ayat, menyoal tanda-tanda. Tapi bagi orang Yunani, elina sopian setousin. Orang-orang Yunani mengejar hikmat. Anda pernah belajar yang namanya filsafat, pengantar filsafat di perguruan tinggi kan? Apa artinya filosofia? Filosofia, mencintai sofia, hikmat. Orang yang mencintai hikmat itu mengejar hikmat. Ini filsafat. Jadi gereja menghadapi arus besar dalam permenungan tentang Tuhan. Melalui tulisan-tulisan para filosof. Maupun lewat Yahudi yang mengejar tanda. Sejak saya SMA, ketika mendengar lagunya Ahmad Albar itu, sesuatu yang bagi saya bukan sekedar lagu. Gimana lagunya itu? Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Ketika saya masuk kuliah, kisah Mahabharata saya sudah paham. Betapa hebatnya orang India dalam menyusun wiracarita. Tapi tentang tragedi Yunani saya belum baca. Waktu saya masuk kuliah, saya membaca itu tragedi Yunani. Jadi Yunani, Mesir yang punya peradaban besar, piramid yang dibangun 1000 tahun lebih sebelum Abraham, yang mengenal tradisi sunat sebelum sunat dipakai oleh orang-orang Yahudi yang utus Tuhan diterapkan bagi Abraham. Orang Israel orang Mesir sudah mengenal sunat. Sampai hari ini di gereja Ortodok Koptik, sunatnya untuk anak-anaknya bukan 8 hari tapi 3 hari. Karena sunat di gereja Ortodok Koptik itu bukan kewajiban ibadah, tapi disebut taharoh, penyucian. Dan karena orang Koptik sudah mengenal hukum sunat, kebudayaan mereka sebelum Abraham, maka sunatnya lebih dulu, yaitu 3 hari. Tetapi sunat atau tidak bersunat tidak menentukan keselamatan, itu simbolik. Gitu loh. Jadi membaca teks itu tidak bisa teks ini diajukan dengan ini, lalu pertanyaan yang muncul, ayatnya mana? Ini bukan soal ayat, ini konteks. Mau ngomong ayat aja nggak cukup, ayat itu muncul tahun berapa? Historisitasnya seperti apa, kan begitu, saudara-saudara. Maka penting kita melihat ini dari konteks. Nah, ketika menghadapi ini, maka gereja sudah siap. Ya, coba bandingkan sekarang. Sama-sama bagaimana mau menyatakan iman keyahudian kepada Allah Israel yang esa antara Philo sama gereja. Antara Philo sama Yohanes. Yohanes anak Zebedius yang nulis Injil. Yang nulis Injil keempat itu Yohanes anak Zebedius. Ini pasti. Jadi kalau teolog-teolog modern meragukan itu karena mereka tidak punya keterlanjutan sejarah dari awal. Tapi kalau orang gereja timur, baik itu gereja Ortodok, gereja Katolik, ya gereja-gereja Protestan yang masih setia pada tradisi apostolik, itu memiliki akar yang sangat kuat pada sejarah kuno. Kalau Anda hanya mengutip itu teolog-teolog dari abad 20, sebagian ditinggalkan orang kok di situ. Nah gitu loh. Jadi Yohanes meninggal tahun 96 Masehi. Injilnya ditemukan kira-kira tahun 125 atau 120. Ini sangat dekat sekali dengan peristiwa. Orang seringkali mempersoalkan itu, padahal persoalannya sebenarnya tidak seheboh yang diragukan oleh para teolog dari abad 20 atau abad 19 zamannya Diponegoro itu. Sekarang bandingkan, Philo itu adalah teolog Yahudi, hidup di abad pertama. Ketika dia bicara hubungan antara Logos dengan Taurat, bingung dia. Sampai-sampai karena pengaruh Yunani itu begitu kuatnya pada Philo, sampai-sampai Logos dalam pandangan Philo itu disebut Deuterotheos, Allah kedua. Jadi Philo sebagai filosof Yahudi gagal mempertahankan sema Israel. Tapi dalam iman Kristen justru berhasil. Pertama, firman itu adalah Allah, maka tidak ada dua yang berdamping-dampingan yang kekal. Orang bertanya, kenapa firman itu harus Allah, Pak?
Lah firman itu satu dengan Allah, ya harus Allah dong. Kalau Allah itu ada dulu, firman-Nya pernah tidak ada, berarti Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Kalau firman dulu, firman-Nya siapa? Itu satu kok. Nah itu loh. Maka firman adalah Allah itu menunjukkan bahwa hanya ada satu yang kekal, yang tidak diawali waktu, yang tidak diakhiri waktu. Tapi kalau Anda mengatakan firman itu ciptaan seperti kaum Unitarian atau Saksi Yehova, berarti Allah dibantu ciptaannya, yaitu firman tadi yang gelarnya firman. Bagaimana cara membantunya? Allah itu menciptakan kreasio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Sementara kalau Yesus itu dianggap ciptaan dan membantu sang pencipta, berarti Tuhan itu butuh bantuan ciptaannya. Maka sangat masuk akal apabila firman itu adalah Allah sendiri. Tapi ketika firman menjadi manusia, firman sepenuhnya manusia. Loh, kok dicampur-campur? Yang bilang-bilang dicampur siapa? Di konsili sudah jelas. Hubungan antara keduanya itu tidak berbaur, tidak terpisah. Ya, tidak terbagi, tidak terpisah, tidak berbaur, tidak berubah. Karena tidak terbagi, tapi tidak terpisah. Berarti kemanusiaan Yesus itu ya tidak dipisahkan dengan Allah, tapi juga tidak terbagi. Makanya ketika dia mati, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi Allah tidak bisa mati. Dari awal sudah clear itu. Makanya dikatakan apa, Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Lati la yamut, ya. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, ya man sulib ta'udun irhamna, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Jadi dia yang tidak bisa mati, subjeknya sama dengan dia yang mati. Yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya, yang tidak bisa mati itu adalah firman ilahi yang kekal dalam yang Allah, bukan sekedar melekat pada Allah, tapi satu dengan Allah. Sebab kalau firman hanya melekat berarti nempel. Ini ada dua, gitu loh. Philo gagal karena Philo mengatakan bahwa Logos itu adalah Allah kedua. Ini Yahudi. Tapi iman Kristen tidak gagal. Karena iman Kristen jelas mengatakan firman itu adalah Allah. Tapi firman itu menjadi manusia, kemanusiaannya terbunuh, tapi bukan Allah itu bisa mati. Ya, saya kira itu sudah perhatikan, renungkan, menjelang tidur, menjelang baca kitab itu renungkan. Philo gagal, Injil Yohanes justru mempertahankan keesaan Allah, tapi di pihak lain dia tidak kehilangan harapan tentang olam haba, dunia akan datang di zaman Sang Mesias. Orang Yahudi kok tidak mengakui, Pak? Ya karena orang Yahudi belum percaya bahwa Mesias sudah datang. Bagi orang Kristen ini sudah di zaman Mesias. Karena di zaman Mesias, maka sesuai dengan nubuat Nabi Amos, bangsa-bangsa lain pun dilibatkan di dalam zaman Mesias itu. Makanya Kristen itu ada Kristen yang Gentile Christianity, ada yang Judeo Christianity. Setelah kira-kira 19 abad, maka sekarang muncul yang namanya Yahudi Mesianik. Mereka orang Yahudi, mereka tidak makan babi, mereka tetap sunat, tapi mereka percaya pada Yeshua HaMashiach. Tidak usah marah sama saya, tapi renungkan saja, cek and recheck apa yang saya katakan, ya. Moga-moga apa yang saya sampaikan itu mencerahkan kita semua. Jadi kita tidak sekedar baca ayatnya di mana, tidak. Ayatnya ini konteksnya apa, ditulis kapan, waktu itu bahasanya bahasa apa. Jangan kemudian mempersoalkan Injil Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani. Lebih baik dipersoalkan apakah zaman yang hanya berjarak puluhan tahun, ya, itu bisa direkonstruksi. Sementara Injil Thomas yang bercerita Yesus itu membuat tanah jadi burung yang munculnya 200 tahun lebih, tidak Anda persoalkan. Kan gitu kan? Gitu loh. Jadi mari kita lihat sekarang. Kalau Anda mengukur bahwa kenapa Injilnya dalam bahasa Yunani? Bahasa Aramaik juga ada. Ada yang mengatakan, loh, Pesita baru abad ke-5. Abad ke-5 Anda persoalkan. Vetus Syria itu abad kedua.
Sudah ada dari awal. Gitu. Jadi artinya bahwa kita ini udahlah semangat polemik, semangat untuk menyerang orang lain dikurangi. Ganti respect terhadap orang lain. Kita berbeda, ya itu beda. Tidak usah harus otot-ototan. Karena apa? Tuhan sendiri memberikan Goyim dan Yehudim. Orang Goyim memang sejak awal boleh itu kalau bebedak di hutan itu kemudian cari babi, boleh. Saya tidak suka babi. Tetapi ya saya lebih suka kambing. Tetapi kebebasan saya ini tidak membuat saya menghukum orang lain yang makan babi. Segala makanan itu tahir dalam perspektif Mesias. Ini kan Yom HaMesiah, ini zaman Mesias, diawali dari kerajaan surga sudah dekat. Kan gitu kan? Maka ketika keinsafan batin saya untuk mengakui orang yang tidak makan babi sebagai saudara saya, ingatlah ya, ketika Anda marah sekali dengan orang yang makan babi. Orang Bali juga mengharamkan sapi, tapi mereka tidak pernah harus memaksakan hukumnya kepada mereka yang makan sapi. Moga-moga hubungan antara Goyim dan Yehudim ini yang di Indonesia itu seperti ditajam-tajamkan ini menjadi tidak ada lagi, sehingga Anda tetap bisa beriman Kristen, tapi dengan tetap menghargai dan terinspirasi oleh tragedi dari Yunani. Anda bisa terinspirasi, tercerahkan dari Mahabharata, sloka-sloka suci India, ajaran Konfusius dari Cina. Toh itu ajaran moral yang baik. Untuk apa kita harus membenci mereka? Itu bagian dari perjanjian Nuh dalam agama-agama besar dunia. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum. Beshem Hamasiah.